Baik. Sekarang coba Anda milih yang mana? Yesus ateis atau beragama nih? Yesus tidak beragama. Oke, karena baik. dia Berarti karena ateis dia ya? Tuhan. Bukan, Oke. karena dia Tuhan. Oke, Sekarang baik. saya tanya, Tuhanmu punya agama Begini, enggak? begini Bang. Yang namanya ateis, Saya yang tanya namanya baik, dia bukan Tuhan. bukan ateis, jangan paksakan ateis. Saya tanya Baik. dulu, Tuhanmu punya Yohanes agama enggak? 4:22 kata Yesus, Dengar kamu dulu. menyembah apa yang kamu tidak kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Dia pun menyembah Tuhan yang dia kenal. Coba, kamu mengatakan dia ateis, padahal dia menyembah Tuhan. Bang, yang namanya ateis tidak punya Tuhan. Yesus bilang nih sama manusia dalam Lukas 4:8, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, sebab hanya kepada Dia, bukan kepadaku, kata Yesus. Matius 5:20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Yahudi dan ahli Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana mungkin Anda lebih baik sedangkan Anda makan babi, Bang? Yang saya tanya, Yesus kenal enggak Tritunggal? Dia pemilik kuasa, ya tentu kenal. Pemilik kuasa apa? Pemilik Tritunggal gitu. Yesus itu, Bang. Dia kan yang maha kuasa, masa nggak mengerti? Saya tidak tanya Yesus itu maha kuasa kah atau tidak maha kuasa. Loh, Yang jadi ditanya dari tadi, apakah Yesus mengerti Tritunggal? Karena yang aku tahu, jangankan kami, Yesus aja tidak tahu Tritunggal itu ajaran dari pendeta-pendeta gitu loh. itu kan kamu ngerti nggak Kristen dan Nasrani apa? Baik. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, tiada kepanjangan dan tiada kama hujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akhi Andi berdebat dengan Kristen-Kristen ya seperti biasa yang selalu bikin kesal, bikin jengkel ya ketika berdebat berilmu tidak ya, ilmunya tak ada tapi merasa benar, merasa sok pintar, merasa pandai yang akhirnya Akhi Andi ngamuk. Oke, demikian kamu simin videonya. Ayat 8 itu iblis, bukan di ayat 5 juga ada itu. Kemudian iblis membawanya ya kan ke kota suci. Udah. Iya, caranya iblis ini caranya membawa gimana? Jadi membawa itu maksudnya mengajak Tuhan itu ke sana. Oh, berarti mengajak Tuhan. Iya. Membawa kok mengajak? Ya mengajak Tuhan itu, makanya dia sampai Beda lagi. dia mengajak, arti membawa di sana dia mengajak Tuhan itu ke sampai 3 kali pencobaan itu. Maka Bodrek. terakhirnya di sana kan mereka berlawanan. Oh, Gitu Tuhan mau loh. aja diajak-ajak oleh iblis. Nah itu bukan Tuhan itu tidak mengerti, dia tahu iblis itu dia tahu. Kau ini kak juru bicara Tuhan ya? Loh, ada ayatnya juga nanti yang mengatakan itu. Makanya jangan comot-comot. Berarti dia lebih paham daripada Tuhan, Bang Andi. Bang Andi, berarti dia lebih kuasa daripada Tuhan dia. Kamu baca ayat terakhirnya nanti. Iya kan Pak Gap? Ini pertanyaannya di sini. Di Matius 4, 8 sampai 10 ini ada iblis, ada Yesus. Proses ini, kejadian ini siapa yang berkuasa? A. Iblis, B. Yesus. Yesus yang berkuasa. Loran dia yang dibawa, dia ajak kok. Ah, Tuhanmu itu manut-manut sama iblis. Dengar, Justru dengar, gimana sih kamu ini? dengar. Baca ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab Ya, sesudah kejadian, Bang. Sesudah Ya, dengar dibawa dulu. baru disuruhnya. Ini akhirnya Pak Gam, enyahlah sesudah iblis. dicobain. Nah, bacalah.
Baca. Udah, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya dia sajalah. Ini Yesus ngomong ya? Yesus ngomong kan? Iya. Lalu iblis meninggal Iya, kepada siapa? Dan lihatlah malaikat datang. Yesus itu menyuruh iblis menyembah A dirinya, B Bapak. Menyembah dirinya Bapa. Nenek mau kiper lah. Semua kau perkawas bahasanya itu. Kita Bisa nggak sih kau nggak lawan Bible-mu sendiri? kok dilawan? Makanya aku bilang kalian bahas dengan falsafah, kami dengan Gini. Yesus itu menyuruh iblis menyembah siapa? menyembah Tuhanmu, Tuhan yang mana? Tuhan Allahmu. Bukan Yesus. Yesus itu juga Allah. Dia di dunia. Nenek mau kiper lah. Sekarang Yesus itu Tuhan itu untuk Yesus. Apa? Yesus sudah dicoba itu- iblis, dibawa Iya. iblis, Iya. dibawa iblis. Udah aku bilang Bapak tuh udah Kristen salah ngotot. Aku dulu dikasih tahu dengar, pahami maknanya apa. Mangke aku bisa cerdas jadi mualaf. Bukan cerdas, gara-gara kamu bodoh mengartikannya, makanya kamu lari dari Kristen. Gitu. Bapak bisa nggak mamin? Kamu salah. dibawa. Iya, salah kamu Bapak bisa memaknainya. nggak? Loh, Libra. gini, kok salah? Aku membawa Bapak, berarti aku Kamu memaknainya mengajak kan? Sekarang gini, kamu memaknainya dengan teologi atau falsafah? Saya tanya kamu. Libra, gini Libra. Kita nggak usah pakai teologi filsafat, kita Harus ngomong teologi, secara harus berpikir teologi. dulu. Teologi agama Loh. yang dipakai, jangan Nanti dibawa ke falsafah. teologi Bapak nanti diam. Tidak, Ini aja karena- dengan kalimat ini aja Bapak nggak paham maksudnya. Karena aku Ini paham, aku disuruh paham. menyembah Tuhanmu. Ya. Paham apa Bapak dari tadi ngomong jawaban Bang Dewa aja nggak nyambung kok. Di bawah Sekarang banyak aku saksi. tanya, Tuhan itu kepada Yesus sebagai Tuhan, Allah itu sebagai Bapa. Posisi dia kan di dunia dulu itu masih Tuhan, kita bilang. Sesudah dia Enggak, naik ke Tuhan surga kamu jadi ada Allah berapa? Bapa. Tuhan kamu ada berapa sih? Esa, Tuhan kamu ada berapa? Esa, Esa artinya apa? Esa artinya itu satu. Kalau satu Tuhanmu siapa? Ya Allah Bapa, Bukan Yesus. Trinitas. Tiga itu. Oke. Kacau kau itu bahasa Indonesia. Dengar. Nah, itu tadi. Saya udah tahu arah pertanyaanmu. Udah tahu. Tua, bukannya mau Bukan. memahami, malah ngeyel. Bukan ngeyel karena kamu nggak tahu, makanya kamu lari dari Kristen, itu masalahnya. Sekarang Trinitas itu saya mau bikin kayak gini. Sampo 3 in 1 itu 1 apa 3? Sampo lagi Tuhanmu. Dari ke sampo lagi Tuhan. Ya, ini perumpamaan. Itu Gak sampo. bisa. Gak Loh, bisa ini dari sampo. Sampo karena Ini Trinitas sampo. itu dengerin ada bahasa. Kalau dikatakan sampo itu kalau Sampo dikatakan itu three in gak ada one, 1 apa kemanusiaannya. 3? Diam dulu kata, diam dulu. Sampo Enggak, itu kita nggak maknai ada- dulu diam Trinitas dulu. itu. Diam dulu. Yesus itu ada manusianya, Sampo nggak ada manusianya. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu ada manusia yang mencampur, yaitu Yesus. Nah, makanya saya tanya sampean, apakah badannya Yesus itu Saya fisiknya? mau- Dengerin dulu. Hmm. Apakah fisiknya Yesus itu termasuk Trinitas? Jawab. Pusing lagi nih. Yesus itu punya jasmani. Apakah jasmaninya Yesus termasuk Trinitas? Pusing kan? Gini Bang Andi, samponya mungkin gini, tebelah menjadi satu. Jangan itu. Dengar Kata- dulu. Saya tanya, apakah fisiknya Yesus termasuk Trinitas? Ya, Trinitas. Oke, baru Trinitas pernah cacat. Gimana Trinitas pernah cacat? Pernah mati 3 hari kok. Sisi kemanusiaannya, tapi kealahannya, ngaco lagi, ketuhanannya ngaco tidak lagi. mati. Saya tanya, Sekarang gini, saya terangkan dulu Trinitas. bentar dulu, Terima apakah dulu. fisiknya Yesus itu termasuk Trinitas? Lu jawab iya. Secara fisik. Sedangkan ya, secara fisik jasmaninya manusia. itu pernah mati dikubur 3 hari. Ya, Artinya adalah Trinitas pernah cacat 3 hari karena fisiknya mati. benar.
secara manusia dia pernah mati. Iya, fisiknya yang saya maksud. Ya, jadi Trinitas itu tidak bisa dipisah. Yakin? Yakin, tidak bisa dipisah. Kalau saya kasih data terpisah bagaimana? Tapi memaknainya bukan terpisah. Saya tanya dulu, kamu memaknai Esa bagaimana? Tunggal. Tunggal. Ya. Yakin Esa dengan tunggal itu sama? Tunggal itu esa tunggal. Yakin? Yakin. Oke. Saya mau tanya juga dulu. Ketuhanan yang maha esa, seharusnya itu Iya, Tuhan iya. itu tunggal. Gini, apa kalau tadi kan kamu katakan Esa itu tunggal, artinya nggak bisa dua kan gitu? Terus? Oke, pertanyaan saya, yakin kamu Tuhan itu bisa di satu tempat sama-sama ada di dua tempat? Sang pencipta itu nggak membutuhkan tempat, tidak terbatas ruang dan waktu. Sekarang gini, yakin nggak kalau sekarang dia ada di sini, ada di sana juga? Enggak, dia maha tahu, dia nggak perlu ke neraka untuk tahu neraka. Dia nggak perlu naik bis untuk tahu isi bis. Dia maha tahu, itu sang pencipta itu. Oke. Beda dengan Tuhanmu. Oke, Untuk dengar mengetahui keadaan manusia, dia turun menjadi manusia dieksekusi. Tuhan macam apa itu? Ribet kan pertanyaanmu itu? Udah ganti nama Bang Andi Sampo sekarang. Kamu nggak bisa jawab. Padahal saya udah jawab loh tadi. Bukan dijawab, Esa itu kan kita memaknai. Sekarang kalau saya bilang, Jangan bang, itu merek itu bang. Woi, merek itu jangan. maka kami ciptakan. Bang, kalau ada, jangan kalau- abang jangan abang Kristenkan bahasa Indonesia lagi, Bang. Loh, Sekarang mari kita cek Matius 3 16 sampai 17. Anda mengatakan Trinitas itu nggak pernah berpisah. Saya pakai data loh ini. Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. betul. Ada merpati Roh Kudus di awan. Ya. Ada suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaan saya adalah, ini mereka ini berpisah atau menyatu? Dia itu terpisah tapi dalam satu. Ngaco lagi kan? Udah terpisah tapi pakai tapi lagi. Tadi bersatu. Maka saya bilang, saya mau gini, saya mau cocokkan ini arti kata ya. Arti kata. Bisa yang nggak saya sih lu menjawab to the point, nggak nambah-nambahin, ujungnya nggak bener gitu loh. Gini dulu. Saya ulang mau- pertanyaannya. Gini Saya ulang dulu. ya. Saya ulang dulu. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus seperti merpati di awan, ada suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaannya, ini mereka ini terpisah atau menyatu? Secara falsafah dia terpisah. Ya udah selesai. Ya selesai. Terpisah. Makanya betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dengerin. Dengar dulu. Nah, kalau di secara antara falsafah ketiga dia ini dengerin, di antara ketiga ini yang terpisah, ada Bapa di surga, ada Roh Kudus seperti merpati di awan, ada Yesus sedang dibaptis. Yang mana Tuhanmu? A. Bapa di surga, B. Roh Kudus seperti merpati, C. Yesus yang ada di bumi. D. Ketiganya, yang mana Tuhanmu? Jawab. Pusing kan? Saya terpisah loh, terpisah berarti ada oknum 3 terpisah. Yang manakah Tuhanmu? Trinitas tadi Tuhanku. Berarti Tuhanmu 3 yang terpisah. Trinitas. Trinitas itu apa? Iya. Trinitas itu Yang mana? 3 sifat. Yang mana? Tiga unsur. Yang mana Tuhanmu? Bapa yang di surga, Roh Kudus seperti merpati, atau Yesus yang dibaptis? Yang mana Tuhanmu? Tritunggal, tiga-tiganya. Yang mana? Tunjuk dulu, yang mana sebutin. Tiga-tiganya saya bilang. Tiga-tiganya Tuhan, selesai. Selesai. Tidak sadar dia, Tuhannya 3. Lanjut. Udah. Trinitas, Tritunggal dia. Jadi makanya saya bilang Juga tadi. Triteos dia, Triteos, subkoordinat Triteos ini. Makanya saya katakan tadi, kalian kan enggak paham. Kalau kalian paham, pasti nggak ada perdebatan. Tapi karena kalian nggak paham, Kok kami yang nggak paham, Bang? Kalau abang kalian lah paham. yang melawan Bible abang sendiri. bukan karena kalian tidak tahu teologianya. Coba Nggak aku tahu. apa nih ya? Memaknainya itu sesuka pikiran kalian. Bukan, aku Itu. nggak pakai apa kayak gitu, Bang. Orang nggak Jangan maknai kok, orang nanya situ kok. Orang kau yang berpendapat, kami cuma nanya loh. Ya tapi Kami nanya, sesuai jawaban yang saya kan tertulis. tidak kalian terima. Terima tadi lu bilang Tuhanmu 3, terima kita.
Tuhanmu tiga. Tuhan Kau saya bilang tadi gitu. Esa, sifatnya Trinitas. Dia dikatakan Tritunggal. Itu loh. Saya tanya lagi, waktu Yesus dibaptis di bumi, dia di bumi aktivitas dibaptis Sungai Yordan, ada merpati, Roh Kudus di awan, Ya. ada suara Bapa di surga. Ya. Pertanyaannya yang mana Tuhanmu? Ketiganya Ya, Tritunggal. tiga Tuhan. Tuhanmu Tapi dia tiga selesai. Tritunggal, ngerti nggak? Tritunggal. Triteos. Selesai lanjut. Kamu kan arahkan supaya jadi tiga. Saya enggak tiga dalam satu. Waktu Yesus dibaptis, ada merpati, Roh Kudus, ada Bapa di surga. Ini berapa oknum? Itu kalau secara falsafah 3 oknum. Tiga, berarti tiga Tuhan. Bukan 3 Tuhan, nah kan kamu arahkan lagi. Pertanyaan gini loh, kalau kamu Lu sendiri nanya, yang jawab, kau yang menjawab terus kau bantap jawabanmu. Kenapa sih kamu nggak konsisten gitu loh? bukan nggak konsisten, kalian nggak mau terima. Saya terima jawabanmu. Tuhanmu oke. tiga tadi lu bilang. Bukan, jangan bilang 3. Terus ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, ada berapa? Dia secara falsafah 3. Tiga, selesai. Secara falsafah sekarang kita bicara teologi ya. Nah, apakah ketiganya itu Tuhan? Jawab. Apakah ketiganya adalah Tuhan? Tiga-tiganya itu sifatnya Trinitas dan dalam Enggak, Tritunggal. pertanyaan saya adalah apakah ketiga-tiganya ini adalah Tuhan? Ya, satu kesatuan. Esa. Saya nggak nanya itu. Loh. Apakah Bapa Tuhan? Jawab dulu. Bapa itu Allah. Apakah Roh Kudus Tuhan? Itu roh Allah. Apakah Yesus Tuhan? Itu Yesus sebagai firman Allah. Yesus manusia atau bukan? Nah, sekarang saya tanya kamu bicara ini Kacau kali kau itu bahasa Indonesiamu. Yesus itu manusia yang jadi Bisa nggak sih kau berbahasa Indonesia tuh udah poin gitu loh? firman yang jadi manusia. Jadi kalian kan gini memaknanya. Kalau kecuali yang kalian harus bingung kalau ada manusia jadi Tuhan, itu kalian boleh. Kami yang protes. bingung, kamu sendiri yang bingung kok. Bukan. Kamu Kalau ada- jawabnya muter-muter. Dengar dulu, kalau ada manusia jadi Tuhan, itu baru salah. Tapi kalau Tuhan Ada manusia jadi Tuhan. Ada tampilan. Diam-diam Kalau- tampilkan dengar dulu. Roma 14 nomor 9 lu baca. Tampilkan bro, siapa yang bisa. Ada manusia jadi Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuh. Manusia jadi Tuhan. Ada Roma 14:9 lu nggak pernah baca. Yesus mati hidup kembali menjadi Tuhan. Yang menjadikan dia Tuhan Paulus. dengar, kalau dia manusia jadi Tuhan itu kita bingung. Tapi kalau Nah, Tuhan itu Roma jadi- 14:9. Nah, dengar dulu, kalau Baca Tuhan dulu, baca, kalau nggak bisa. kalau Tuhan jadi manusia, ngapain kalian bingung? Roma 14:9 manusia jadi Tuhan. Saya baca ya. Sebab Itu kan- untuk dengerin dulu saya bacain, saya pakai data lu enggak loh. Iya, oke. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Yesus itu menjadi Tuhan. Jadi Tuhan. Tapi gini Bang Andi, izin ya sedikit. Sedikit ya Ikhwan Pilah ini agak kelap-kelip sambil ditap-tap saudara biar kuat komannya ya, tap-tap layar Ikhwan Pilah ya. Lanjut Pak Kaisar, lanjut. Oke, baik ya. Ini Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Aku pengen tahu Yesus ini Tuhan di mana gitu Bang. Bang Gatam. Ini, kalau kami memaknanya kan gini, tapi ya ini makna dari kami ya, dari Kristen. Jadi Tuhan itu, istilah Tuhan itu dengan istilah Allah itu kan seperti jabatan, seperti gelar. Janganlah Abang sunat bahasa Indonesia lagi lah. dengar Bang. dulu, dengar. Aduh. Ya inilah kan saya terangkan, kamu bantah. Bukan. Ini yang Bukan. untuk umum aja lah. Kalau yang Ya, namanya Tuhan jangan untuk umum, ini untuk Kristen. Dia kan sang sesembahan Ya, gitu kan. untuk kamu kan memang nggak boleh itu untuk kamu, tapi untuk Kristen itu boleh. Ya udah apa-apa. Oke. Jadi bagi Kristen, Tuhan itu adalah gelar. Allah itu pun adalah gelar. Kalau kamu itu profesor, yang profesor itu kan bukan kamu aja. Oke, baik Bang. Badanmu itu profesor. Oke, enggak gini kita Suaramu itu bertuhan aja, Bang. profesor, rohmu itu juga profesor. Udah jangan bukan ke situ, Bang. Gitu. Jadi Bang.
Tuhan itu bukan nama bagi kami, itu Udah, memang gelar. bukan nama, gelar dia kan. Ya, gelar. Nah, jadi abang mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Pertanyaanku, Yesus ini Tuhan di mana, Bang? Tuhan di bumi dan di surga. Baik, oke, Tuhan di bumi dan di sorga. Abang buka Matius 11:25. Kalau abang betul-betul percaya pada perkataan Yesus, omongan Yesus, bacanya di situ? Ini terlontar dari mulut Yesus. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu Bapa, bukan dia, bukan Yesus. Pertanyaanku, Yesus ini Tuhan di mana, Bang? Di Matius berapa? Matius 11:25. Matius 11:25. Ustaz ini Oten ini jarang baca Bible. Bukan. Iya, ngotot doang. Kami akui memang kami nggak bisa langsung percaya, harus Matius 11 ayat 11:25. 11:25. Coba dibacakan, Bang. 11:25 perikopnya Yesus mengecam beberapa kota. Suaranya Bang gedein. Itu perikopnya ajakan juru selamat ya. Ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Oke. Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, udah. Udah, bentar, Bang. Ya, tunggu, jangan satu ayat dulu, baca terus. Bentar dulu, Bang, bentar. Jangan diartikan dulu, Jangan dihilangkan substansinya, Bang. Tidak, jangan dihilangkan, itu nyambung terus sampai selesai dulu di ayat 29. Kemana? Dari kemana ini? Aja dia baca terus nggak apa-apa Bang, biarin aja. Dulu, sampai dia modar sendiri nggak apa-apa. Oke, baik. Berikutnya tadi kan ajakan juru selamat. Terus. Kemudian semua telah diserahkan kepadaku. Ini artinya Yesus. Jangan arti Bang, baca dulu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Oleh Bapakku, oke, diserahkan ya. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dari konteks kan pertanyaannya. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan lari kan. makannya. Kalau pertanyaannya itu siapakah Tuhan langit dan bumi menurut Yesus? Itu pertanyaannya. Maka saya bilang tadi jangan kamu comot satu ayat langsung kamu comot lagi. Nanti sekarang saya tanya balik, kalau ada di ayatmu tertulis kami ciptakan langit dan bumi, siapa kami itu? Allah. Bang, sebentar. Jadi kan gini, Bang. Kalau abang percaya Yesus, jawab, kami ciptakan. Nggak apa-apa, kita jawab aja dia. Bang Gatam gini, Bang. Kalau dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Enggak, aku kan bertanya, abang belum menjawab. Kami ciptakan, kami, Allah itu satu kan? Udah, itu nanti aman itu, Bang. Sekarang kami ciptakan, kami itu kok jadi ada. Jadi kalau saya mengartikannya nanti kami itu banyak, ya, artikan aja Bang, nggak apa-apa. Kan salah. Tapi selesaikan dulu ini baru saya jawab itu. Selesaikan itu dulu ini baru saya jawab. Jamak pengagungan, Bang. Jamak pengagungan. Artinya kamu jangan tafsir jangan tafsir Alkitab. Udah nggak ada tafsir. Ini coba luruskan dulu ini, Bang. Saya yang memahaminya bukan kamu. Udah belok, Bang. Izin dulu, Bang ya. Aku baik di sini ya kan. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu Bapa, ya, bukan Bapa, Yesus. Kalau abang mengatakan Yesus ini Tuhan langit juga dan bumi, Bapakku telah menyerahkannya kepadaku. Iya benar, ya kan. Kalau Yesus ini Tuhan di bumi juga, berarti double gardan, Bang. 4x4, Bang. Dari dekat belakang, Bang. Nggak mungkin kayak gitu Tuhan, Bang. Emang Tuhan nggak boleh di bumi?
Ya, abang percaya Yesus nggak? Lu percayalah. Ah, menurut Yesus Tuhan langit dan bumi itu Bapa, bukan Yesus. Yesus Ya. ini Tuhan di mana, Bang? Langit dan bumi karena sudah diserahkan kepadanya semua. Double. Kok double? Iya, double gardan Tadi lah, kan Bang. ayat berikutnya kan sudah saya bilang, maka Bapa Lanjut, Bang Andi. menyerahkannya kepadaku. Cemana kalian? Nah, pertanyaan saya tadi, kalau adalah ayat yang mengatakan kami ciptakan langit dan bumi, siapa kami itu? Oke, saya jawab ya. Ah. Kami itu nahnu, artinya mengagungkan suatu peristiwa. Kami itu satu atau dua? Satu. Di mana ada kami? Istilah kami rame-rame lah kok satu. Bisa nggak sih kamu dengarkan? Ini saya baru menjawab 2 kata. Kamu yang bertanya, kamu yang ngoceh. Itu tadi pertanyaan. Saya jawab pertanyaanmu dulu. tadi balasannya. Dengerin dulu. Saya jawab Bilang Esa itu dulu. satu. Saya jawab dulu. Baru situ nanti bantah. Kalau sudah saya jawab, kamu kan yang nanya. Oke, silakan. Kalau bertanya itu, Silakan. dengerin dulu. Kalau bertanya itu ngoceh atau dia mendengarkan jawaban? Tadi kan kalian gitu juga motong-motong, belum selesai jawab, arahkan ke pikiran kalian. Maka saya bilang kami itu banyak, itu saya tahu. Sudah? Tuh. Oke. Kamu yang nanya. Kalau saya pernah juga mendengarkan kami Presiden Republik Indonesia. Berapakah presiden? Nggak ada kami Presiden Republik, mana ada? Aja ngarang aja. Kami lurah di sini menyampaikan berapa lurah? Tak ada kami lurah, nggak pernah itu, nggak usah ngarang. Kalau kami dari kelurahan Kami itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu nahnu. Artinya mengagungkan suatu peristiwa. Itu yang kami pahami. Oke. Bisa nggak sih kamu dengerin dulu kalau saya ngomong gitu loh? Yang Supaya kita kau kena botakmu itu loh, kepala botakmu kena. Yang kita bahas kaminya, nggak usah panjang-panjang. Kami Ya itu udah, berapa? dengarkan dulu bro. Itu tuh data baca sama lu sendiri tuh. Data tuh. Lanjut baca. Iya, heran saya. Kau yang nanya baru kau yang ini atau kau gini aja deh. Jawabannya kan simple. Kami itu berapa? Satu di situ. Nah, bahasa Indonesia kami itu satu. Itu terjemahan, Pak, original tesnya Nggak mau nahnu. tahu saya kami itu apa satu apa banyak? Al-Quran itu bukan yang terjemahan, Al-Quran itu saya yang tahu original terjemahan. teks. Terjemahannya saya Gini. tahu. Gini, Bang. Udah susah nggak apa-apa. Bang Gatam, nahnu itu ya kan, itu jamak pengagungan. Karena Saya nggak bahasa tanya Arab itu. Bentar dulu, makanya dengar dulu. Bahasa Saya Arab nggak tanya itu. Saya tanya bahasa Indonesia kami. Udah saya jawab satu di situ. Izin Deng sedikit ya, sebelum nanti Pak Anggur Asa membacakan data, Pak Gatam coba simak baik-baik ya. Saya tidak perlu Anda menerima pemahaman dari kami, cuman ini saudara-saudara saya di bawah kan, dan kami di sini membantu pemerintah ya, mencerdaskan anak bangsa, jangan sampai seperti Anda. Jadi begini bro, seperti yang Daeng sampaikan, di dalam bahasa Arab itu, karena memang Al-Quran itu adalah bahasa Arab, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, itu Al-Quran. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab supaya kalian berpikir. Maka di dalam ilmu Arab ada yang namanya ilmu sorof, dan di sana dibahas tentang kosakata bahasa Arab, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, nahnu itu di Al-Quran ketika Allah berbicara wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, atau inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, di sana menggunakan kata nahnu karena itu adalah mu'adzam nafsah, untuk mengagungkan dirinya sendiri. Dan ada juga ketika Allah menggunakan lafaz nahnu, Allah itu melibatkan para malaikat. Tetap ya Allah satu, tetapi Ya. seperti itu ya. Nanti datanya itu dibacakan sama Pak Anggur Asam tadi. Lalu saya tanya balik dulu, kejadian 1 nomor 26, di situ ada kata kita. Kita itu ada berapa? Silakan. Nah. Sama pertanyaannya. Sama pertanyaannya kan? Ya. Nah, itu makanya saya bilang ya, kalau kamu Jawab. ya ini mau saya jawab. Nah, apa? Kata kita itu berapa orang? Berapa? Kata kita itu lebih dari satu. Oh, berarti Tuhanmu lebih dari satu. Nah, kami
Macam mana? Ya tunggal. Udah dijawab tadi. Kok kami tunggal? Kita bicara bahasa Indonesia. Udah dijawab tadi. Yang dikatakan Abuya Strong tadi itu saya nggak mau tahu itu kan. Oh, berarti kamu nggak mau mendengarkan jawaban. Bukan nggak mau tahu. Saya mau bahasa Indonesianya kami. Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia. Al-Quran itu bahasa Arab. Yang saya tahu kan bahasa Indonesianya gitu. Iya, berarti bukan membahas Al-Quran kalau begitu. Bahasa Indonesia kami itu yang kami. Kok kami? Mana kami ada jadi satu? Gatam gini. Kami mewakili perusahaan NCR. Berarti bukan satu kan? Yang mengatakan berapa orang? Artinya kami mengatakan satu orang, tapi mereka bukan Enggak. satu kan? Itu kan jamak pengagungan namanya, Dek. Artinya kami bukan satu. Itu aja saya tahu. Iya. Dari Biarin, mana? udah cukup. Terserah dia Udah lah. kan, Orang udah dia- kelar kan? Orang udah akalnya mati, terserah dia aja. Sekarang kita pindah topik. Jadi gitu, maksudnya biar setara gitu loh. Iya, Jadi jangan udah kita- nggak bisa lu setara-setara lu. Kalau lu Tuhanmu maksudnya tiga, gini, kalau kamu Tuhanmu artikan tiga ya udah kalau tiga saya aja. saya bilang tadi Trinitas, kamu bilang tiga, kamu bilang tiga. Saya bilang Tri itu berapa? Tri itu berapa? jangan kamu pisah. Saya tanya, Tri, gitu loh. Tri itu berapa? Tri itu berapa? Jawab. Tri itu berapa? Tongkol. Tri itu tiga. Tiga. Tunggal. Ya sudah. Selesai. Tunggal gimana? Bagaimana bisa tunggal kalau tiga? Loh, tri tunggal itu memaknainya kami. Apa arti tri tunggal coba? Tiga dalam satu kesatuan. Apa yang disatukan? Trinitasnya sifatnya dia tiga. Tapi Siapa dia- itu? Siapa aja di situ tiga-tiga? Siapa? Itu tadi Allah Bapa, Roh Kudus. Yang menciptakan alam semesta di antara ketiga itu. Yang Trinitas tadi. Siapa sebutkan? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti putra ikut menciptakan. Ikut. Oke. Siapa itu namanya putra itu? Yesus. Jadi Yesus ikut menciptakan alam semesta. Ikut. Oke. Siapa yang menciptakan manusia? Yesus. Yesus. Siapa yang menciptakan Maria? Yesus. Jadi anak ciptain ibu. Nah. Kota. Saya udah tahu. Saya udah tahu tujuannya begitu. Ya memang begitu kan? Iya. Saya udah tahu tujuannya ke situ. Nah itu makanya saya bilang tadi sama kayak tadi istilah kami. Nah, nggak usah ke situ. Jadi kau akui ya. Kami kok Ntar satu, dulu. kami Jadi kok kau satu. akui. Dimana- Kau sekarang akui bahwa anak menciptakan ibunya kan gitu. Nah kalau mau mati total itu namanya anak ciptain ibu. Setelah ibunya dewasa, anak ini masuk ke dalam kandungan ibunya. Jadi Bunda Maria ini mengandung yang menciptakan Maria. Bunda Maria hanya jalan. Akal mati. Itu kan hanya jalan, bukan mati. Itu kan karena Hanya jalan. Apakah yang dikandung Maria? Dengerin. Apakah yang dikandung Maria itu 9 bulan itu yang menciptakan Maria? Iya. Buset dah. Bunda Maria mengandung yang menciptakan Maria. Gini, emang kalau menurut kamu kalau Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha segalanya, nggak bisa bikin seperti itu? Apa yang dikuasai Tuhanmu dalam kandungan? Enggak, saya mau tanya dulu, emang nggak bisa kayak gitu Tuhan? Iya, bisa lah Tuhanmu. Nggak apa-apa, saya ikuti aja. Tuhan Pertanyaan yang saya namanya adalah, Tuhan, dengerin. yang namanya Tuhan bisa. Dengerin dulu. Ini nggak dipersulit kau. Apa Tahu yang dikuasai apa? Tuhanmu? Dengerin dulu pertanyaannya. Apa yang dikuasai Tuhanmu dalam kandungan? Semua dikuasai. Kan Tuhanmu Maha Kuasa nih. Berada dalam kandungan 9 bulan. Yang ada di Pertanyaannya, langit, yang ada di apa langit yang dan bumi, dikuasai semua Tuhanmu dikuasai. dalam kandungan? Apa yang dikuasai? Silakan. Semua dikuasai, baik langit, bumi, surga, semua dikuasai. Dia dalam kandungan itu loh waduh. Lu pikir kandungannya Maria seluas lapangan bola apa? Gelap itu. Emang lu kira kalau Tuhan itu nggak bisa bikin kayak gitu? Oh, jadi Tuhanmu itu di dalam kandungan bisa keluar masuk. Namanya yang Maha Kuasa itu memang nggak bisa seperti itu. Saya tanya Oke, dulu, kalau bisa begitu, nggak? kalau begitu, apakah Tuhanmu dalam kandungan Maha Kuasa? Apakah Tuhanmu terbatas? Saya tanya dulu, lu ditanya Minum nanya ini dulu juga. bang, biar sehat bang. Apakah dengerin dulu pertanyaannya. Apakah Tuhanmu di dalam kandungan itu Maha Kuasa?
Iya, sebagai jalan. Oke, iya. Apa yang dikuasai Tuhanmu dalam kandungan? Dalam kandungan pun dikuasai semua segala langit dan Hari-hari bang. Nah, oke, mana datanya? Mana datanya? datanya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu udah keluar kandungan itu. Itu udah keluar kandungan. Yang saya tanya adalah mana datanya Tuhanmu dalam kandungan Maha Kuasa. Baru pertama kali malam ini aku dengar dalam perutnya Maria ada langit dan bumi. Luar biasa. Aduh, akal mati. Itu kan karena bagi kalian Tuhan terbatas, jadi nggak bisa seperti itu. Apakah dalam kandungan itu terbatas atau tidak? Bagi Tuhan tak ada yang terbatas. Jadi dalam kandungan Maria Yesus tidak terbatas ya? Bagi Tuhan tidak terbatas. Nggak ada yang terbatas bagi Tuhan. Berapa sih luas kandungannya Maria itu? Kalau bagi Tuhan nggak ada terbatas. Enggak, saya tanya, berapa sih luasnya kandungan Maria itu? Oh, kalau kamu bahas manusia biasa yang memang nggak muat batasannya itu. Kalau kamu bahas manusia biasa, kalau kuasa manusia biasa. Tapi 9 bulan loh Tuhanmu di dalam itu, 9 bulan. Tapi Ini sudah tidak waras nih bang. bukan nggak waras. Kalian nggak mau menerima. Nggak waras ini. Kalau kalian mau menerima kan pasti kalian nggak sibuk membahas Kristen. Gimana menerima, nggak masuk akal? Karena nggak punya akal kalian. Justru Anda akalnya mati. Masa ada Tuhan menciptakan dulu manusia, setelah manusia ini cukup dewasa, Tuhan masuk ke dalam kandungan ciptaannya. Ini masuk akal? Menurutmu kalau yang Maha Kuasa salah melakukan? Nggak masuk akal atau tidak? Enggak masuk akal. Kalau udah Tuhan namanya masuk akal. Oke, masuk akal. Baik. Kalau Tuhan Coba itu sekarang terbatas. kau pakai akal. Mau dengerin? Pakai akalmu. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Allah Bapa. Katanya Tuhan dalam kandungannya. Tadi kan makanya saya bilang Tritunggal. Nah, Tuhannya Maria ada berapa? Satu. Yang mana? Dalam kandungan atau luar kandungan? Itu dalam kandungan itu kan itu jalan firman. Bukan Tuhan. Ini kok berubah? Kok berubah? Kenapa jadi berubah? Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya udah, berarti Tuhannya Maria isi kandungannya Maria gitu. Ya, bukan berarti menurut kamu saat dia bukan berarti menurut kamu saat dia di kandungan. Terus Jadi Allah kalau itu ada. Bunda Maria berdoa gini nih, Bunda Maria berdoa. Ya Tuhanku yang di dalam kandunganku, ampunilah segala dosaku, Tuhanku di dalam kandunganku. Begitu ya? Aduh, parah kau otakmu. Udah gak waras kau, bro. Enggak, karena kalian memang antikristus itu intinya. Kalau nggak antikristus kalian nggak akan gitu. Coba ulang lagi. Waktu Bunda Maria mengandung, siapa Tuhannya Maria? Allah. Bukan isi kandungannya. Dia juga itu Allah Bapa. Berarti Tuhannya Maria isi kandungannya Maria. Ya, inkarnasi. Jadi Bunda Maria pernah membawa Tuhan kemana saja. 9 bulan loh dia bawa Tuhan. Ya, betul. Supaya dia terlahir. Masalah Dibawa kalian ke WC, dibawa ke laut, gini loh. dibawa ke toilet. Masalah macam-macam kalian dibawa-bawa. apa dengan itu, coba aku tanya. Apa yang nggak masuk akal? Bunda Maria misalnya, maaf ya Bang ya, Bunda Maria ke BAB. Waktu dia hamil. Berarti dia membawa Tuhan BAB. Masalah kalian apa di situ? Gak ada masalah. Sekarang apa masalah kalian di sini? Nggak ada yang jadi masalah, enggak. Jadi kenapa kalian persoalkan? Nggak persoalkan, cuma saya nanya sampean. Tujuan Anda nanya itu untuk apa? Supaya saya tahu. Saya kasih tahu nggak mau terima. Coba kasih tahu. Nah, Pantas enggak? Dengerin ini, saya mau tahu, Anda kasih tahu ya. iya. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, Bunda Maria berdoa kepada siapa? Pada Tuhannya. Yang mana? Dalam kandungan, luar kandungan? Yang dalam kandungan, yang luar kandungan, Tritunggal tadi. Oke. Bunda Maria Tuhannya berapa sih? Satu. Yang mana? Luar kandungan atau dalam kandungan? Tritunggal. 3 itu. Kok 3? Makanya saya bilang tadi itu kan. Sekarang balik lagi, kami itu berapa? Jadi Tuhannya Maria ada isi kandungannya ya? Kami itu berapa? Iya, udah cukup lah. Ya, kami itu berapa? 1.
Kok kami kok satu? Ya udah, nggak mau terima, kita nggak mau berantem loh di sini. Kita nyaman-nyaman aja. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah Kalau saya waktu dengerin dulu pertanyaannya. Waktu Bunda Maria berdoa, dia berdoa kepada isi kandungannya atau berdoa ke di luar kandungan? Jawab, silakan. Atau saya robah deh. Bunda Maria kan juga itu menyembah, menyembah Tuhan. Nah, waktu Bunda Maria mengandung, dia menyembah Tuhan yang mana? A. Tuhan dalam kandungan, B. Tuhan luar kandungan. Yang mana Bunda Maria yang disembah? Jawab. Tuhan Tritunggal itu. Yang mana isi kandungannya? Yang Tritunggal berarti yang di surga yang isi kandungan dan roh. Oke, jadi ada juga namanya Pak Yusuf, suaminya Maria. Kalau Pak Yusuf mau menyembah Tuhan, dia menyembah isi kandungan istrinya atau menyembah Tuhan yang lain? Menyembah Tritunggal, tidak bisa satu. Apakah isi kandungan Maria itu disembah? Tritunggal itu dia disembah. Saya nggak nanya itu Tritunggal. Saya fokus ke dalam isi kandungan. Kamu jangan pisahkan, udah saya bilang Tritunggal tetap. Ini memang dalam kandungan memang isinya berapa? Tritunggal. Isi kandungan berapa? 3 gitu. Tritunggal dia. Oh, berarti Bunda Maria mengandung 3 unsur. Tritunggal, 3 sifat bukan unsur. Tambah koyaklah perut Maria kalau langsung 3, 1 aja yang tidak dimuat, apalagi 3 di dalam. Betul, kalau pikiran kamu secara manusia, Tuhan itu tidak terbatas. Nah, makanya terakhir saya bertanya, kalau Pak Yusuf mau menyembah, dia menyembah isi kandungan istrinya atau menyembah Tuhan yang lain? Menyembah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apakah Pak Yusuf menyembah isi kandungan istrinya? Tentu menyembah karena dia Tritunggal. Oke, jadi Pak Yusuf menyembah isi kandungan, kan gitu ya? Oke, masyarakat di sekitar situ waktu itu, kalau mau menyembah, dia menyembah isi kandungan Maria atau tidak? Menyembah waktu itu kan belum ada Tritunggal. Tidak Tritunggal jalan baru. Jadi ateis nanti ini nanti. Udahlah, cukup lah gua. Belum ada Kristen. Pak Gatam, izin sebentar Pak Gatam, saya iklan dulu, pusing saya bentar ya. Iwan pillah saudaraku semuanya yang di bawah, bantu di follow akun narasumber di atas ya, terutama ini akunnya Kanda Al Hidayah Pak M. Nah, pasti kalau aku pakai Al Hidayah selalu ditumbak, tadi ditumbak lagi 3 jam. Apa masalah? Tadi kalau diam-diam di atas kok ditumbak gitu. Oke, silakan teman-teman bantu di follow saudaraku ya, narasumber di atas silakan. Terima kasih. Lanjut sambil tap saudara. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya, siap. Makasih. Bang Gatam, gini loh, aku mau tahu nih, apakah Yesus ini kenal sama Tritunggal? Karena kalau dari tadi, kalau aku tidak salah dengar, kamu bilang kami tidak mengerti Tritunggal. Nah, yang aku tanya sama Anda nih, apakah Yesus mengerti Tritunggal? Kira-kira Yesus mengerti enggak ajaran Tritunggal itu? Kemute Bang, coba dibuka. Kita santai aja Bang ya. Bang Gatam? Ya, halo. Ya, gimana? Apakah Yesus paham dan mengerti Tritunggal Bang? Masa yang kuasa nggak paham, ya pasti paham lah. Ya, berarti kalau dia paham, dia pernah ucapkan kan? Dia begini, Bung. Saya terangkan sedikit ya. Tritunggal itu sesudah ada kekristenan. Nah, Alkitab membahas itu. Sesudah ada kekristenan atau dibuat oleh kekristenan? Yang mana yang betul nih? Sesudah ada kekristenan. Berarti hanya Kristen yang ada Tritunggal gitu ya? Ya iyalah, Kristen lah yang ada Tritunggal. Nah, Yesus ini Kristen apa bukan Kristen? Yesus itu tidak punya agama, tidak memiliki agama. Dia pemilik ateis, iya. Dia pemilik agama, bukan dia pemilik agama. Pemilik agama. Berarti agama Yahudi kah, Hindu kah, Buddha kah, Islam kah, Kristen yang dimiliki Yesus? Dia pemilik agama. Agama mana yang dia mau? Itu kan agama kita yang bikin. Kok Yesus boleh jadi suka-suka agama Bang? Gini loh. Kalau bagi Kristen agama itu bukan pemberian Tuhan. Tidak nanya itu Bang, agamanya Yesus itu apa? Kamu bilang tidak ada agama. Lalu Yesus ateis. Kamu bilang dia pemilik agama. Agama mana yang dimiliki? Gini loh, kalau nanti saya bilang Yesus itu punya agama, artinya Yesus itu
sama dengan manusia biasa aja. Ya Masa memang dia Tuhan, manusia kok, faktanya. Siapa bilang dia kucing? maka saya bilang kalau nanti Anda katakan Yesus punya agama, oh kalau kita punya agama berarti kan kita manusia biasa. Baik. Sekarang coba Anda milih yang mana? Yesus ateis atau beragama nih? Yesus tidak beragama Oke, karena baik, dia berarti karena ateis dia ya? Tuhan, bukan Oke. karena dia Tuhan. Oke, Sekarang baik. saya tanya, Tuhanmu punya Enggak, agama begini, enggak? begini Bang. Yang namanya ateis, Saya yang tanya namanya dia Tuhan. bukan ateis, jangan paksakan ateis. Saya tanya Baik. itu Tuhanmu punya Yohanes agama enggak? 4:22 kata Yesus, Dengar kamu dulu. menyembah apa yang kamu tidak kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Dia pun menyembah Tuhan yang dia kenal. Coba, kamu mengatakan dia ateis, padahal dia menyembah Tuhan. Bang, yang namanya ateis tidak punya Tuhan. Yesus bilang nih sama manusia dalam Lukas 4:8, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, sebab hanya kepada Dia, bukan kepadaku, kata Yesus. Matius 5:20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Yahudi dan ahli Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana mungkin Anda lebih baik sedangkan Anda makan babi, Bang? Yang saya tanya, Yesus kenal tidak Tritunggal? Dia pemilik kuasa ya tentu kenal. Pemilik kuasa apa? Pemilik Tritunggal gitu. Yesus itu, Bang. Dia kan yang maha kuasa, masa nggak mengerti? Saya tidak tanya Yesus itu maha kuasa kah atau tidak maha kuasa. Loh, Yang jadi ditanya dari tadi, apakah Yesus mengerti Tritunggal? Karena yang aku tahu, jangankan kami, Yesus aja tidak tahu Tritunggal itu ajaran dari pendeta-pendeta gitu loh. itu kan kamu ngerti nggak Kristen dan Nasrani apa? Baik. Kalau aku tidak ngerti, coba kasih ngerti aku, Bang. Nah, apa itu makanya- Kristen, apa itu Nasrani, coba. Nah makanya agama itu jangan kalian sama-samakan. Apa itu Kristen, Kalau Nasrani, disampaikan Yahudi. apa yang kamu bilang, oke, saya mau belajar, Bang. Kristen dan Nasrani apa bedanya? Coba. Itu begini, itu kalau itu saya sampaikan di Bro seperti Gatam, ini sebentar, nggak Anda bisa. harus hati-hati bro. Ini Bisa. Anda lagi berdialog dengan mu'alaf. Jadi Kanda Al-Hidayah ini dulunya sama seperti Anda, Oten. Lanjut, hati-hati. Anda dialog sama mu'alaf, paham biblos dia, lanjut. Saya juga tahu kalau mualaf-mualaf itu kan saya tahu. Iya, siap, Bang. Silakan, Ada yang- Bang. Coba ada yang- disampaikan apa ada yang bedanya mualaf, Kristen ada yang- sama Nasrani. Udah, Itu- fokus ke saya aja. Jangan terhibur sama Ustaz Abu ya. Saya nggak bisa itu terangkan di umum seperti ini. Aduh, Waduh, Nggak bisa. bagaimana Bang kamu menjelaskan tadi berbeda kalau kamu tidak boleh terangkan. Coba Nggak aku yang bisa. terangkan ya sama Anda ya. Nggak bisa itu. saya Kristen itu, terangkan. Bang. Kristen itu pentuhan Yesus, pengikut Paulus. Nah, Nasrani itu disebut dalam Kisah pasal 4 ayat 26. Atau kalau Kristen itu 6 kali disebut di Bible. Salah satunya 1 Petrus 4 nomor 18, Kisah 11 nomor 26, Kisah 16:28. Ini antara Kristen-Kristen yang disebut. Bila kamu mengatakan Kristen dan Nasrani berbeda, lagi-lagi kamu tertolak dengan ajaran Yesus. Kenapa? Yesus menolak yang orang-orang panggil dia Tuhan. Itulah Kristen. Yang aku tanya tadi, apakah Yesus paham Tritunggal gitu loh? Mundar. ya pertanyaannya itu kan. Gimana? Pertanyaannya. Jadi saya menjawab itu secara Kristen ya. Ya, secara Kristen kah secara ateis? Ya, jadi Apa coba silakan. jadi saya menjawabnya secara Kristen, jangan Ya, kamu ya, ya. paksakan. Jangan gitu secara loh. Islam lah, Bang. Nggak mau Ya aku iyalah, silakan. saya pun nggak mau mencampuri Islam itu tadi. Iya, kalau siap. kalian tidak Oke. mojok-mojokkan seperti itu. Nggak memojokkan nih, Bang. Kita berdialog aja, jangan marah. Ya berdialog, makanya gini saya terangkan. Ya Baik. lanjut, kalian lanjut. terima. Iya, Bang silakan. Gatam, lanjut bro, lanjut. Jangan curhat di sini, lanjut aja bro, lanjut. ya lanjut. kenal apa Menurut tidak? Menurut kekristenan, ya pastilah tahu Tritunggal. Kan gitu. Siapa yang tahu? Kristen apa Yesus? Yesus tadi sesuai pertanyaanmu. Oke. Yesus paham Tritunggal. Pasti Jadi paham. begini Yesus, kalau dia paham Tritunggal, inilah hidup yang kekal itu. Bahwasanya mereka mengenal Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang benar, dan mengenal Ya. Yesus yang kau utus. Gitu ya? Ya. Oh, jadi salah kalimat Yesus itu di Yohanes 17:3 itu salah Yesus bilang itu ya. Satu-satunya Allah yang benar, dia bilang salah. Kenapa? Apa yang salah di situ? Coba cerna dengan baik. Iya, kan berbeda sama kamu Bang Kristen. Kau bilang tadi menurut Kristen. Bila aku baca ayat dari Yesus, ternyata lain yang Yesus bilang. Cerna dulu ayat tadi itu. Ya, silakan Bang, dicerna Bang. Pakai Tadi apa yang kamu bilang itu kan cerna dulu gitu loh. oke, Jangan baik.
Coba aku Mulai. cerna bang ya. Ah, Ketika baca lagi. di Kristen bilang mengenal Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Jadi Yesus bilang, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Betul. dan mengenal Yesus yang Kau utus. Theos yang benar katanya, Theos yang Betul, benar, betul. satu-satunya. Betul. Nah, kalau Tritunggal sama satu-satunya itu sama enggak bang? Nah, gini. Tadi kan Apa Allah Bapa dan Roh Kudus mengenal Yesus yang diutus, yang Kau utus. Tidak ada Allah Bapa dan Roh Kudus di situ bang. Jadi, tapi inilah apa tadi? Kan cuma dua tadi di situ. Allah dan Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus. Tadi Coba kamu- dibaca deh. Coba bacakan sekali lagi. Aku nggak ada pegang Alkitab. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, Terus tidak ada anak, tidak ada Roh Kudus di situ. Sementara kamu bilang tadi Yesus di mana kenal tertulis? ya? Di mana tertulis? Saya baru baca. La haula wala quwata illa billah. Coba. Yohanes 17 nomor 3 abangku. Yohanes 17. Nomor 3. Yohanes 17 ayat 3. Jangan kau pula bilang tri itu tunggal di situ padahal itu nomor ayat. Dia kan satu kata Tritunggal. Nah, lanjut baca dulu aja Pak. Lanjut baca dulu. Jangan ngomong dulu Pak. Baca dulu. Udah ketemu datanya? Saya baca. Oh ya, lanjut. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus Yang telah utus. Engkau utus. Nah, itu. Nah, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Kok Kristen mengenal Tritunggal bang? Kok berbeda? Nah, yang artinya mengenal Engkau Yesus yang diutus. Itu yang diutus itu maksudnya sebagai firman, manusia sebagai firman. Tidak ada bang di ayat itu sebagai Firman bang. yang jadi manusia. Nggak ada di ayat itu kalau satu-satu kita baca. Di mana? Coba bang, kalau puluh-puluhan pun kamu baca, di mana tri di situ? Bang? Gini loh bang. Ya. Kalau membaca Alkitab ini, kita baca satu ayat langsung kita artikan, itu nggak akan nyambung bang. Oh, bukan bang, salah. Semua Pokoknya harus kita Alkitab itu selesaikan. jangan dibaca. Yang betul itu imani saja Yesus Tuhan titik. Itu baru betul. Bukan seperti itu. Ya gimana? Yang betul gimana? Di dunia ini banyak Kristen bang. Di dunia ini nggak mungkin semua sebodoh itulah berpikiran. Ahli-ahli. Ya karena mereka belum sadar bang. Kan belum ada apologet pada bukan waktu itu. masalah Sekarang sadar. buktinya apologet Dari ada mulai sudah berkurang dulu. Kristen bang. Dari mulai dulu banyak ini penginjil terkenal. Ahli-ahli, sarjana-sarjana itu bukan bodoh-bodoh itu ah. Iya. Tapi Bukan buktinya bodoh-bodoh sekarang itu. bagi yang cerdas sudah kemudian mereka sadar. Nah gini bang, coba disinkronkan Tritunggal dengan ayat itu bang. Kira-kira macam mana boleh masuk tiga-tiganya di satu-satunya bang? Dia tidak satu-satunya. Itu Apa makanya dia saya bilang- tidak? Apa? Dipaksakan bang, dipaksa biar masuk. Jadi kan kalian kan gini, Tritunggal itu kalian pisah tri dan tunggal. Kalau kami bukan gitu memaknai Tritunggal. Langsung. Tritunggal. Ah, Coba katakan- kamu artikan bang, Tritunggal ini dalam definisi bahasa Melayu bang Gini, Tritunggal itu adalah dia tiga sifat berada tiga. dalam satu kesatuan. Oke, baik. Nah, contoh Tiga begini, sifat dalam dengar kesatuan. Dengar dulu saya Sifat. kasih contoh. Enggak, ini perjelas nih bang. Tiga Enggak, sifat biar, dalam biar, kesatuan. biar, Jadi biar mudah saya kasih contoh gini. gimana? Saya ini pribadi, saya kan satu kan. Ya. Tapi apakah saya ini memang benar-benar satu Ya, unsur? memang satulah. Siapa bilang kamu dua bang? Lari aku dari sini kalau- bang. Kalau kamu dua tidak muat kita nanti. Dengar dulu. Nah, jangan dipotong-potong. Nanti kalau saya potong-potong, kalian apa? Ya, Gini ya, loh. siap. Maaf. Saya Bang. itu bisa hidup karena ada punya roh. Roh. Itu komponen bang, komponen. Ya, itu unsurnya. Beda. Nanti aja bang, ketampul nanti. Lagi roh apa lagi? Saya itu hidup ya karena ada roh, Roh. ya kan? Lagi. Dan saya itu ada karena juga daging fisik Daging, yang roh, berpanah. daging lagi? Oke. Saya itu hidup, dikatakan hidup karena saya punya bisa bicara, Bicara, oke. bisa berkata. Daging.
Daging, roh, bicara kan? Jadi itu bisa sifat berkata- itu yang tadi 3 sifat Tuhan betul ya, sama dengan kamu Itulah. manusia ya. Itulah Betul ya? contoh yang saya buat. Oke. Nah, Saya tambah contohnya, Bang. Kamu punya tai enggak? Hah? Kamu punya tai atau tidak? Nah, jangan larikan ke negatif. Oh, kenapa enggak mau ditambah, Bang? Itu Kalau- malah dikurangi. Kenapa Enggak, kamu ditambah itulah. enggak mau? Nanti saya bawa lagi ke kalian, nanti marah. Iya, gini Bang. Menurut Jangan Bible gitu. tidak boleh disamakan konsep manusia itu Bang dengan Tuhan. Itu- Karena Tuhan bukan manusia. Jadi kalau kamu bilang Tuhan itu seperti manusia, punya roh, punya Saya daging, kan punya begitulah kata-kata. sifatnya, begitulah Gantian dulu, sifatnya. Gatam, gantian dulu dong. Ah. Oke. Kalau kamu sifati Tuhan seperti sifat manusia, itu gabrul. Kenapa? Kalau aku Bang, ada tai hidung, tai saja ada macam-macam Bang. Tai mata, tai hidung, tai telinga, tai perut. Iya. Ada 4 tai. Jadi dalam sifat 4 saja sudah lebih dari 3 itu. Jadi tidak cocok Bang, jangan ikut cakap pendeta. Untuk mereka menegakkan Tritunggal dikonsepkan bahwa kita punya akal, punya jiwa dan punya roh. Itu Dan- gabrul namanya karena kita punya najis. Yang dari kamu sih ini yang dimana perdebatan itu berlangsung dan saya nonton tuh sampai terpinggal-pinggal nengok Aki Handi itu ngamuk itu ya. Kenapa? Sudah pun ditanya, yang bertanya serius ya, yang menjawab itu ya pusing aja, ngeles sana ngeles kemari ya. Jadi Aki Handi mungkin habis sabarnya marah dia marah beliau, dan ya itulah sampai membentak-bentak. Saya mau ketawa sebenarnya ya, nonton tuh sampai terguling-guling saya nonton video ini. Baik kamu Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحانه